Saya Devin Bagus Kurniawan dari Prodi DKV. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem politik. Pengertian sistem politik. Pengertian sistem, suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen, unsur komponen atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterkaitan yang saling kait-mengait dan fungsional. Sistem dapat diartikan pula sebagai suatu yang lebih tinggi daripada sekedar merupakan cara, tata, rencana, skema, prosedur, atau metode. Pengertian politik. Secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari perkataan polis, yang dapat mempunyai arti kota dan negara kota. Kata polis tersebut berkembang menjadi kata lain seperti politis yang berarti warga negara dan politikus yang berarti kewarganegaraan atau civic. Dapat disimpulkan bahwa pengertian sistem politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan masyarakat atau negara. Selanjutnya, proses sistem politik adalah pola-pola tingkah laku sosial dan politik yang dibuat oleh manusia yang bertujuan mengatur hubungan antara satu sama lain. Dalam suatu negara, lembaga-lembaga seperti parlemen, partai, birokrasi, sekalipun sudah ada yang memiliki kehidupan sendiri yang sebenarnya merupakan proses dari pola-pola ulangan yang sudah mantap dan mencerminkan struktur. Adapun proses politik di Indonesia. Yang pertama, masa kerajaan atau prakolonial. Pada masa prakolonial, penyaluran tuntutan relatif rendah dan terpenuhi. Pemeliharaan nilai yang hidup dan berkembang sesuai penguasa saat itu. Kapabilitas SDM memenuhi integrasi vertikal dari atas ke bawah. Sedangkan integrasi horizontal hanya terjadi di level antar penguasa saja. Masa kolonial atau penjajahan. Pada masa ini, penyaluran tuntutan relatif rendah namun tidak terpenuhi. Pemeliharaan nilai tidak berjalan baik dan seiring dilanggar. Kapabilitas banyak namun diambil oleh penjajah. Integrasi vertikal dari atas ke bawah tidak harmonis, sedangkan integrasi horizontal harmonis sesama penjajah atau elit pribumi. Yang ketiga adalah masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, penyaluran tuntutan tinggi, namun karena ini adalah awal berdirinya Indonesia, wadah untuk menampung belum tersedia. Pemeliharaan nilai sangat tinggi, kapabilitas banyak potensi namun baru sedikit digali. Integrasi vertikal dua arah, sedangkan integrasi horizontal timbul disintegrasi. Yang keempat, masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, penyaluran tuntutan tidak tersalurkan, pemeliharaan nilai rendah, kapabilitas banyak potensi namun baru sedikit digali. Integrasi vertikal dua arah, sedangkan integrasi horizontal timbul disintegrasi. Yang kelima, masa demokrasi Pancasila. Pada masa demokrasi Pancasila, penyaluran tuntutan awalnya seimbang namun kemudian tidak terpenuhi karena fusi. Yang keenam, masa reformasi. Pada masa reformasi, penyaluran tuntutan tinggi dan terpenuhi. Pemeliharaan nilai penghormatan HAM tinggi. Kapabilitas sistem disesuaikan dengan otonomi daerah. Integrasi vertikal dua arah, sedangkan integrasi horizontal muncul kebebasan. Selanjutnya, kekuasaan atau wewenang politik. Menguraikan konsep kekuasaan politik, kita perlu melihat pada kedua elemennya, yaitu kekuasaan dari akar, kata kuasa, dan politik yang berasal dari bahasa Yunani, politeia, berarti kita memimpin kota. Sedangkan kuasa dan kekuasaan kerap dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat gerak yang tanpa kehadiran kuasa. Tidak akan terjadi misal kita bisa menyuruh adik kita berdiri yang tak akan dia lakukan tanpa perintah kita untuk saat itu. Maka kita memilih kekuasaan atas adik kita. Kekuasaan politik dengan demikian adalah kemampuan untuk membuat masyarakat dan negara membuat keputusan yang tanpa kehadiran kekuasaan tersebut tidak akan dibuat oleh mereka. Variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah kewenangan atau authority, kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Selanjutnya adalah struktur politik.
Struktur umum yang dimiliki oleh sistem politik adalah kelompok-kelompok kepentingan partai politik, badan legislatif, eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan. Indonesia menerapkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila sebagai satu kesatuan di dalam sistem politik Pancasila. Demokrasi dapat dikaitkan dengan pemerintah dari bawah, pemerintah yang dikendalikan oleh rakyat, pemerintah dari rakyat oleh rakyat, untuk rakyat, atau pemerintah oleh banyak orang. Walaupun tentunya tidak semua rakyat atau setiap orang ikut memerintah, adalah merupakan sesuatu yang mustahil atau justru merupakan bentuk anarki atau tanpa pemerintahan jika setiap orang ikut menjalankan kekuasaan. Sedangkan struktur politik adalah tata susunan kelembagaan atau organisasi dalam kehidupan politik suatu bangsa dan suatu negara. Struktur politik terdiri dari suprastruktur dan infrastruktur. Suprastruktur politik yang satu pemerintah, dua lembaga tinggi negara, tiga lembaga-lembaga negara di pusat dan di daerah, serta aparatur pelaksana pemerintah. Adapun infrastruktur politik, yang pertama orsopol atau partai-partai politik, kedua kelompok kepentingan atau interest group, ketiga kelompok penekan atau pendesak atau pressure group, yang keempat pendapat umum, public opinion bersama-sama media massa. Selanjutnya, kultur atau budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik, pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan kolektif dan menentukan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Selanjutnya, ciri-ciri umum sistem politik. Semua struktur politik memiliki spesialisasi baik pada masyarakat primitif maupun modern dalam melaksanakan banyak fungsi. Selanjutnya, semua sistem politik yang sederhana sekalipun dengan memiliki kebudayaan politik, masyarakat yang sederhana pun mempunyai tipe struktur politik yang terdapat dalam masyarakat. Mempunyai sifat multifungsional dalam artian menjalankan beberapa atau banyak fungsi. Semua sistem politik menjalankan fungsi yang sama, namun memiliki perbedaan pada tingkat yang berbeda-beda, yang ditimbulkan karena perbedaan struktur, arah dan sasaran dukungan sistem politik. Semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara, termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dalam penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik, sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan masyarakat atau negara. Dalam hal ini, yang dimaksud suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Badan yang ada di masyarakat seperti partai politik, ormas, media massa, kelompok kepentingan atau interest group, kelompok penekanan, alat media, komunikasi politik, tokoh politik, dan peranata politik lainnya adalah merupakan infrastruktur politik. Melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya, tuntutan, dan dukungan sebagai input yang diharapkan keputusan yang dibuat pemerintahan sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat. Struktur dan fungsi politik Islam. Bentuk pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang merujuk kepada syariat, konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan sunnah Nabawi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungannya. Oleh karena itu, hukum yang berlaku harus sesuai bersumber dan merujuk kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian, pemerintahan yang dipimpin oleh seorang ulil al-amri yang dipilih oleh rakyat untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan guna terciptanya kondisi masyarakat yang sehat serta sejahtera.
Konsep pemerintahan Islam adalah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, yakni pada surat An-Nas ayat 58 sampai 59, bahwa pemerintahan Islam berdasarkan kepada 3 aturan penting, yakni taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada yang memegang kekuasaan di antara umat, dan mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya jika terjadi perselisihan dengan pihak yang berkuasa. Definisi politik menurut istilah Islam, politik berasal dari Barat yang membawa maksud ilmu pemerintahan negara. Dalam Islam, istilah politik dikenal dengan siyasah, berasal daripada perkataan Arab, yaitu sasa yasusu siyasatan. Secara literalnya, jika ia digunakan pada binatang, membawa arti sebagai menjaga atau menternak. Jika ia digunakan pada manusia, ia memberi arti menjaga dan mentadbir urusan mereka. Penggunaan pertama perkataan siyasah yang bermakna ilmu pemerintahan atau hal ehwal pemerintahan seperti yang terdapat dalam hadis Qurdi Ali menjelaskan bahwa keperluan bangsa-bangsa dan politik sama dengan keperluan manusia kepada air dan udara. Nilai-nilai dasar sistem politik dalam Islam. Nilai-nilai dasar sistem politik dalam Islam. 1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan umat dalam surat Al-Mu'minun ayat 52. Yang kedua, keharusan kemestian musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ittihadiyah dalam surat Asy-Syura ayat 38 dan Al-Imran ayat 159. Yang ketiga, keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil, terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58. Yang keempat, keharusan menaati Allah, Rasul, dan ulil amri, terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Yang kelima, keharusan mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat, terdapat dalam ayat Al-Hujurat ayat 9. Yang keenam, keharusan mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invasi, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Yang ketujuh, mementingkan perdamaian daripada permusuhan, terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 61. Yang ke-8, keharusan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan, terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 60. Yang ke-9, keharusan menepati janji dalam surat An-Nahl ayat 91. 10. Keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa, terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ke-11, mengupayakan peredaran harta dalam seluruh lapisan masyarakat, terdapat dalam surat Al-Has ayat 7. Demikian dari saya, terima kasih.